Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Di sudut gelap yang jauh, hampir 10 orang menatap medan perang, mereka adalah petinggi suku Bei yang telah melarikan diri. Suku Zheng sudah selesai. Pemimpin suku Bei Cao Chuan menghela nafas. Siapa sangka Chang San Yin memiliki segudang Raja Serigala ketiga. Seorang tetua berseru kaget, mengungkapkan pikiran batin semua orang. Mereka tidak pernah menyangka Fang Yuan menyembunyikan kekuatannya. Dalam serangan terhadap klan Bei, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini telah disembunyikan selama ini dan tidak pernah muncul. Dengan 3 segudang Raja Serigala, wajar bagi suku Zheng, suku skala menengah, untuk dikalahkan bahkan jika mereka memiliki korps tombak petir. Namun, Chang San Yin benar-benar jahat, dia benar-benar bisa menunggu dengan sabar sampai tingkat ini. Temperamen seperti itu menakutkan. Hehe, lalu apa? Pemimpin suku Zheng membunuh serigala malam segudang raja binatang sebelum kematiannya. Sekarang, Chang San Yin hanya memiliki 2 raja serigala yang tersisa. Beberapa tetua suku Bei yang tersisa menghela nafas sedih sementara beberapa mencibir. Menangkap segudang raja binatang bukanlah masalah yang mudah. Kehilangan Fang Yuan tampaknya sangat membawa bencana bagi mereka. Namun nyatanya, mengisi kembali Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya hanyalah pemikiran bagi Fang Yuan yang bisa terhubung ke harta karun surga kuning. Chang San Yin ini gila dan kejam, dia bisa membuat Raja Binatang Serigala Malam mundur untuk sementara, tetapi dia terus mendorongnya dengan kuat, yang menyebabkan kematiannya. Seorang tetua berkata dengan hawa dingin di hatinya. Pemimpin suku Bei menyipitkan matanya, mengingat medan perang yang jelas di benaknya, jika dia tidak mendorong ini dengan kuat, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan pertempuran begitu cepat. Suku Ge tidak dapat mempertahankan pertempuran gesekan saat menyerang kelompok besar dengan kelompok kecil mereka. Langkah Chang San Yin sangat bijaksana. Sayang sekali pemimpin suku Zheng juga meninggal. Dia adalah ahli tahap atas peringkat 4, jika dia bisa hidup. Para tetua suku Bei menghela nafas. Alasannya juga karena pemimpin suku Zheng terlalu menyukai pertempuran, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan musuh. Setelah pertempuran yang panjang, esensi purbanya sangat dikonsumsi, tetapi ketika dia ingin melarikan diri, jalannya terputus oleh serigala malam yang tak terhitung lagi Raja Binatang Buas dan pada akhirnya, tidak berhasil melarikan diri. Dan korps tombak petir suku Zheng hampir sepenuhnya dimusnahkan dengan hanya 2 hingga 3 benih kecil yang tersisa. Kedua hal ini adalah serangan fatal bagi moral suku Zheng. Pemimpin suku mereka mengorbankan dirinya sendiri dan korps itu dimusnahkan, suku Zheng kehilangan perlawanan dan benar-benar hancur. Anggota suku Ge menyerbu ke kamp dan mengungkapkan pembantaian yang tak terkendali. Suku Zheng tidak menunjukkan niat untuk bertempur dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, tangisan penderitaan dan permohonan bisa terdengar tanpa henti. Bahkan muncul adegan di mana Master Gu peringkat 1 mengejar Master Gu 2 hingga 3 peringkat 2. Bukannya Master Gu peringkat 2 ini tidak ingin bertarung, tetapi esensi purba mereka telah dikonsumsi dengan sangat dalam pertempuran dengan kelompok serigala. Tanpa esensi purba, kekuatan pertempuran Gu Master akan jatuh ke jurang. Anggota suku Bei yang tersisa terdiam saat mereka melihat keadaan menyedihkan suku Zheng. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kembali ke tempat di mana kamp mereka sendiri diserang. Semua dari mereka menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan juga perasaan suram. Kekacauan sedang turun. Setiap 10 tahun di dataran utara, badai salju yang dahsyat akan muncul, menyebabkan kerusuhan besar di mana para pahlawan bangkit dan bersaing untuk supremasi. Pada saat itu, kerusuhan akan menyebar ke seluruh dataran utara, situasi ini tidak lebih dari awalnya. Nyawa manusia akan menjadi murah seperti rumput saat suku-suku berkeliaran tanpa rumah. Suku-suku skala kecil atau menengah akan seperti dakwit, tanpa sadar tersapu oleh pusaran air pertempuran, mereka bisa dihancurkan jika mereka sedikit pun ceroboh. Bahkan suku skala besar harus sangat berhati-hati dan berhati-hati. Hanya suku-suku super yang memiliki Gu Immortals dan memiliki tanah yang diberkati yang memiliki dasar untuk tetap berdiri selama berabad-abad. Pemimpin suku Tuhan,
esensi purba kita sudah dipulihkan. Awalnya, kami ingin menyelamatkan suku Zheng, tetapi mereka sudah dikalahkan sekarang. Mengapa kita tidak kembali dan mengalahkan anggota suku Ge di camp kita dan menyelamatkan anggota suku kita? Pada saat ini, seorang tetua menyarankan. Benar, nafsu makan Chang San Yin terlalu besar. Dia menerobos camp kami, lalu melanjutkan untuk menghancurkan suku Zheng. Menurut momentumnya yang gila, dia bahkan mungkin akan pergi ke suku Pei. Kita perlu mengambil kesempatan untuk kembali dan membunuh mereka. Orang-orang yang ditinggalkan suku Ge mungkin jumlahnya lebih banyak, tetapi mereka semua peringkat 1 dan peringkat 2 Master Gu, dengan hanya satu peringkat 3 lebih tua. Para tetua tidak bisa menahan gelisah saat mereka melihat pemimpin suku mereka. Meskipun mereka memiliki jumlah yang lebih sedikit, mereka semua memiliki kultivasi peringkat 3 sementara pemimpin suku mereka berada di alam peringkat 4. Dengan kekuatan seperti itu mereka memiliki kesempatan besar untuk kembali dan menyelamatkan suku mereka. Namun, pemimpin suku Bei muda menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak, kami tidak bisa. Meskipun suku Ge meninggalkan sangat sedikit orang dan kami dapat pergi untuk merebut kembali camp kami, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Kami terlalu sedikit, informasi tentang kembalinya kami pasti akan bocor. Setelah Chang San Yin mendapatkan berita dan jika dia kembali, apakah kami bisa bertahan? Bisakah kami melarikan diri dengan selamat dengan anggota suku kami? Sekelompok tetua menjadi bisu. Bei Chao Chuan benar. Ketika mereka bertahan sebelumnya, mereka berada dalam kekuatan penuh, namun mereka masih dipatahkan oleh gelombang serigala, apalagi sekarang. Biarkan mereka menjadi tawanan. Tenang, kamu melihat bahwa setelah pertempuran berakhir, suku Ge mengikat anggota suku dan tidak membunuh mereka. Mereka ingin memperluas kekuatan mereka, nafsu makan mereka terlalu besar. Bei Chao Chuan mendengus dan melanjutkan, kami akan meninggalkan anggota suku kami bersama mereka untuk saat ini. Dalam waktu singkat, ini akan menyebabkan ransum mereka dikonsumsi dan mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga dan membagi lebih banyak energi. Mata seorang tetua tiba-tiba berbinar, lalu mengapa kita tidak langsung menyerang sarang mereka? Suku Ge hanyalah suku berukuran sedang sekarang dan mereka telah mengeluarkan hampir semua pasukan mereka, mereka pasti memiliki pertahanan yang buruk saat ini. Kami akan membunuh dan menjarah, mengosongkan jatah mereka dan meningkatkan beban pada mereka, dan membiarkan mereka merasakan diserang. Ide bagus. Benar, ini cara yang bagus. Aku pasti akan membiarkan suku Ge merasakan rasa sakit menjadi tunawisma. Tanda seru petik 2. Para tetua berdiskusi dengan penuh semangat. Bodoh. Pemimpin suku Bei membanting saran itu dan memandang semua orang dengan tatapan dingin dan tajam, apakah kalian semua memiliki otak babi? Jika kita menghancurkan jatah mereka, orang-orang yang akan menderita adalah anggota suku kita. Anda pikir mereka tidak akan membunuh tawanan untuk mengurangi konsumsi? Jika seseorang mengenali kita, apa yang akan kita lakukan jika mereka membunuh tawanan untuk melampiaskan amarahnya? Bei Chao Chuan menghirup udara keruh, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia berkata dengan suara bera, balas dendam sejati bukanlah menikmati kesenangan yang cepat. Menyerang camp suku Ge adalah hal kecil, kita tidak bisa melukai fondasi mereka dengan itu. Hanya dengan membunuh Chang San Yin, menghilangkan sumber kekuatan utama suku Ge, kita dapat membalikkan situasi. Kita perlu berjuang. Kata-kata ini mencerahkan semua tetua. Tuan pemimpin suku itu bijaksana. Dengan pemimpin suku Tuan bersama kami, suku kami memiliki harapan. Kami akan mendengarkan pengaturan pemimpin suku. Para tetua memandang pemimpin suku Bei dengan hormat dan kekaguman. Pemimpin suku Bei Chao Chuan juga orang yang luar biasa. Dia telah disingkirkan oleh saudara-saudaranya ketika dia masih muda, kandidat yang paling tidak mungkin untuk posisi tuan muda. Dia mengambil lebih sedikit tindakan, menyamarkan kekuatannya dan menunjukkan kultivasi yang rendah, sehingga dia akan diejek dan diejek oleh saudara-saudaranya dalam perjamuan dan pertemuan. Bei Chao Chuan adalah ahli dalam bertahan diam-diam, dia menahan diri untuk tidak bergerak. Saudara-saudaranya memiliki konflik internal sementara dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Ketika pemimpin suku Bei tua sakit kritis, dia akhirnya mendapat kesempatan. Pemimpin suku Bei tua terluka karena serangan balik dari cacing Gu dan membutuhkan Gu tertentu untuk sembuh.
Namun, suku menemukan bahwa Gu ini tinggal di Raja Binatang Badak Roh. Kelompok binatang badak roh berjumlah sekitar 80.000, suku itu tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerah semua harapan, tapi Bei Chao Chuan menyusup ke tempat tinggal kelompok binatang itu sendirian. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan Raja Binatang Buas Badak Roh ini kadang-kadang meninggalkan kelompoknya untuk berguling dan bermain di rawa lumpur. Setelah dimainkan dengan kenyang, ia akan tidur nyenyak. Lumpurnya bau seperti kotoran dan banyak belatung hidup di dalamnya. Bei Chao Chuan membenamkan dirinya di lumpur selama 7 hari 7 malam tanpa bergerak. Kerja keras terbayar, Raja Binatang Buas Spirit Rhino akhirnya datang lagi untuk bermain. Namun, Raja Binatang Buas Badak Roh sangat besar dan ketika berguling, ia menginjak kaki Bei Chao Chuan, segera menghancurkannya. Bei Chao Chuan diam-diam menahan rasa sakit dan bahkan tidak mengerang. Ketika Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya bermain sepenuhnya, dan tidur nyenyak, dia diam-diam mencuri cacing Gu liar itu dari tubuh Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Bei Chao Chuan memperoleh cacing Gu liar, dan dia nyaris lolos dari tempat berbahaya ini, bergerak tanpa henti, melompat kembali ke suku dengan satu kakinya dan menyelamatkan pemimpin suku tua. Seluruh suku gempar. Tindakan Bei Chao Chuan mengandung kesalehan berbakti yang mengejutkan, keberanian yang luar biasa, dan perencanaan yang cermat menyebabkan seluruh suku memandangnya dalam cahaya baru. Saudara-saudaranya juga sangat terkejut ketika dia mengungkapkan kultivasi tahap puncak peringkat 3-nya. Setelah pemimpin suku tua itu selamat, dia dengan emosional meneteskan air mata. Berapa kali saya menangis dalam hidup saya dapat dihitung dengan jari-jari saya. Hari ini, saya menangis bukan karena saya berhasil melarikan diri dari pintu kematian, tetapi karena saya memiliki seorang putra seperti ini. Sebagai seorang ayah, saya tergerak oleh kesalehannya yang berbakti, dan sebagai pemimpin suku, saya bahagia untuk masa depan suku saya. Di tempat, Bei Chao Chuan ditunjuk sebagai pemimpin suku muda. Bei Chao Chuan tidak menyembunyikan dirinya lagi, dia mulai berurusan dengan semua urusan suku dan berjuang untuk persetujuan semua orang. Di sisi lain, dia menekan saudara-saudaranya dan membentengi posisinya, tidak memberikan kesempatan apapun kepada para pesaingnya. Pada akhirnya, dia menjadi pemimpin suku dan melakukan upaya keras untuk memperluas suku Bei secara bertahap. Setelah berulang kali mengatasi beberapa kesulitan, dia akhirnya berjalan hingga hari ini. Meskipun Bei Chao Chuan baru berusia sekitar 30 tahun atau lebih, dia telah membangun prestise yang mendalam di dalam suku dan dipercaya oleh semua tetua. Tuan Tetua tertinggi, pemimpin suku Tuan dan Tetua, kami telah selesai mengendalikan kam suku Zeng dan telah mendapatkan banyak sumber daya. Penatua yang bertugas membersihkan medan perang melaporkan dengan penuh semangat. Dari perkiraan awal kami telah memperoleh setidaknya 8 juta batu purba. Kami telah memperoleh ribuan cacing Gu dengan 100 peringkat 3 Gu di antara mereka. Ada juga ruang rahasia rumah Gu yang sedang kami buka sekarang. Mendengarkan rampasan perang seperti itu, anggota suku Ge memiliki kegembiraan yang luar biasa di wajah mereka. Keuntungan dari suku Zeng jauh lebih banyak daripada dari suku Bei. Suku Zeng adalah suku berukuran sedang, tetapi merupakan suku dengan fondasi yang dalam. Meskipun ada banyak kerugian dalam pertempuran, sumber daya yang dilestarikan masih sangat besar. Tuan Tetua tertinggi, pemimpin suku Tuan, apa yang harus menjadi tindakan kita selanjutnya? Penatua ini bertanya setelah dia selesai melaporkan. Semua anggota suku Ge memandang Fang Yuan. Fang Yuan berkata tanpa ekspresi, lanjutkan menyerang, target kita berikutnya, suku Pei. Angin malam bersiul dan kelompok serigala melolong. Suku Pei dan suku Ge bertarung dalam pertempuran sengit di sekitar tembok. Api, cahaya keemasan, kilat, tanaman merambat, semua jenis serangan menyatu menjadi pemandangan kembang api yang cemerlang, mengangkat tabir malam. Bunuh, hancurkan tembok, maka kita bisa menghancurkan suku Pei. Lawan mereka, bunuh pencuri suku Ge ini. Kedua belah pihak meraung dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan moral mereka. Bau darah kental tertinggal di sekitar medan perang. Sejumlah besar anggota tubuh dan tubuh yang terpotong ada di mana-mana. Gu Masters yang biasanya dihormati memiliki kehidupan semurah rumput di sini. Tentu saja, ada lebih banyak mayat serigala. Melihat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dipukul mundur lagi, Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri.
Karena mereka telah menyerang melalui suku Bei dan Zheng satu demi satu, informasi pasti bocor. Ketika Fang Yuan memimpin anggota suku Ge untuk menyerang suku Pei, pihak lain telah membuat persiapan pertahanan yang ketat. Setelah kehilangan Raja Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan hanya memiliki 2 Raja Serigala yang tersisa, Raja Serigala Segudang Punggung dan Raja Serigala Angin yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, serangan dari kedua raja akan menimbulkan ancaman bagi formasi pertahanan suku Pei. Tetapi karena satu orang, Fang Yuan hanya bisa mengirim 1 Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Orang ini adalah pemimpin suku Pei Pei Yanfei. Dia adalah titik fokus dari medan perang ini, bahkan lebih menjadi pusat perhatian daripada 2 Raja Binatang Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Pei Yanfei tingginya 8 kaki dengan penampilan megah. Matanya tajam dan penuh kekuatan, punggungnya lebar dan pinggangnya tipis. Saat ini, dia menyerang melalui kelompok serigala, menyapu semua yang ada di jalurnya dan mengungkapkan sikap seorang jenderal yang tak tertandingi. Karakteristik yang paling difokuskan adalah alis hitamnya yang bersinar dengan kilau gelap. Alisnya tebal di tengah dan tajam di kedua ujungnya dengan ujungnya sedikit terangkat, seperti sayap burung layang-layang. Ini bukan karakteristik alami, tetapi jejak 2 sayap burung layang-layang peringkat 4 Gu. Justru karena orang ini mengamuk di sekitar medan perang tanpa ada yang bisa menahannya, Fang Yuan harus membuat 1 Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya tinggal untuk perlindungan untuk bertahan dari serangan tiba-tiba Pei Yanfei. Dengan ini, hanya kura-kura kembali segudang Raja Serigala yang pergi bertempur di garis depan, menyebabkan serangan terhadap suku Pei berkurang banyak. Ah! Seorang tetua suku Ge menjerit pahit sebelum kematian. Mengikuti teriakannya, kepalanya terbang ke udara, dipotong oleh Pei Yanfei. Tetua lain meninggal di bawah tangan Pei Yanfei. Mata anggota suku Ge bergerak geak pada adegan ini. Pei Yanfei tidak langsung menyerang Fang Yuan, melainkan mengamuk dalam kelompok serigala dan telah membunuh 3 tetua suku Ge. Dengan cara ini, dia tidak terjerat oleh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan tangannya bebas. Dia juga secara tidak langsung membatasi serigala angin tak terhitung jumlahnya Raja Serigala untuk bertarung. Orang bisa melihat kebijaksanaannya bersama dengan keberaniannya. Apakah ada orang lain? Pei Yanfei menggunakan sayap burung layang-layang, Gu untuk terbang di udara dan berteriak dengan megah. Suaranya menekan lolongan serigala, dan menyebar dengan jelas ke seluruh bagian medan perang. Suku Ge terdiam sementara moral Gu Master suku Pei sangat meningkat. Benar-benar jenderal yang galak. Fang Yuan dengan ringan memuji. Pei Yanfei memiliki teknik terbang yang sangat kuat, menjadi ahli dalam terbang di ketinggian rendah. Meskipun dia tidak berada di level master, dia tidak terlalu jauh dari itu. Dia adalah Gu Master jalur logam, serangannya sangat tajam dan Gu Master biasa akan kesulitan untuk memblokirnya, dan dia juga memiliki kemampuan gerakan yang luar biasa. Dia bergerak ke seluruh medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kuda surgawi yang pergi kemanapun ia mau. Biasanya, mereka yang lebih kuat darinya tidak memiliki kemampuan gerakan seperti miliknya, sementara mereka yang bisa mengejarnya, tidak memiliki kekuatan tempur yang bisa menandinginya. Beberapa kali Fang Yuan mencoba memobilisasi serigala angin, segudang Raja Binatang Buas menuju garis depan, tetapi Pei Yanfei akan memutar dan menyerang ke arahnya. Anggota suku Ge tidak dapat memblokirnya, jadi Fang Yuan hanya bisa membuat Raja Serigala Angin kembali. Serigala angin yang tak terhitung jumlahnya, Raja Binatang Buas ini sedikit lebih kuat dari Pei Yanfei, tetapi bagaimanapun juga itu adalah binatang buas dan tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Bahkan jika dikendalikan oleh Fang Yuan, fleksibilitasnya tidak bisa menandingi Pei Yanfei. Saya memiliki sangat sedikit Raja Binatang Buas, semakin sulit hanya untuk berurusan dengan 1 Pei Yanfei. Skala kelompok serigala juga tidak besar. Kelompok binatang buas yang benar-benar dewasa akan memiliki setidaknya 100.000 binatang buas. 3 master perbudakan di dataran utara saat ini, Ma Zun, Yang Poying dan Jiang Baoya, memiliki kelompok binatang buas yang terdiri dari ratusan ribu binatang buas. Mereka bahkan memiliki sekelompok kecil binatang buas yang bermutasi sebagai kartu truf mereka. Pikiran Fang Yuan sedang memperluas kelompok binatang buas saat dia mengamati medan perang. Kelompok binatang buasnya mungkin telah terbentuk,
tetapi kekuatannya jelas melemah setelah berulang kali bertempur dalam 3 pertempuran. Yang terpenting, kekuatan pertempuran utama tidak cukup kuat. Orang-orang yang benar-benar memutuskan perang di dunia Gu Master masih Gu Master peringkat tinggi. Fang Yuan merenung sambil memobilisasi ribuan Raja Serigala dan 100 Raja Serigala untuk memimpin kelompok serigala untuk membentuk gelombang serangan terkonsentrasi menuju Kam Suku Pei. Serigala melolong dan menyerbu ke depan dengan agresif seperti tsunami, menyebabkan Master Gu di dinding menjadi tegang dan buru-buru memobilisasi semuanya. Serangan kali ini benar-benar sengit, bawa pasukan cadangan ke sini dengan cepat untuk bertahan. Jalur bumi Gu Masters, kembalikan tembok dengan cepat. Tunggu, kita harus bertahan, jangan berkurang putus pada esensi purbamu. Bum bum bum, sejumlah besar api melesat jatuh dan meledak ke arah kelompok serigala. Tombak dan panah emas terbang seperti gerombolan ikan yang padat, menghantam kelompok serigala, menyebabkan korban besar. Beberapa tetua bergandengan tangan dan menciptakan 2-3 tornado skala kecil yang membuat serigala terbang setinggi 50-60 kaki, serigala jatuh sampai mati. Ayo serang, anggota suku Ge juga memulai serangan mereka. Api hantu Gu, 2-3 bola api hantu biru yang menakutkan menghantam dinding, mengenai sekelompok Gu Master, seluruh tubuh Gu Master ditutupi oleh api hantu yang dingin. Mereka mengeluarkan teriakan yang paling tragis. Api hantu tidak melukai tubuh mereka, tetapi langsung membakar jiwa mereka, rasa sakit seperti itu sangat hebat. Tinju batu Gu, sebuah batu besar yang tampak seperti tinju terkepal melesat di langit, menghasilkan suara gemuruh seperti singa atau harimau, lalu menghantam dinding dengan keras. Kawah yang dalam segera terbentuk di dinding dan retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Master Gu di dinding tidak bisa menjaga keseimbangan mereka dan jatuh. Jaring petir Gu, jaring besar yang terbentuk dari arus petir terbang ke langit dan jatuh ke arah bagian dinding. Para Gu Master di bagian dinding itu lumpuh oleh petir, beberapa dengan keras kepala melawan dengan Gu pertahanan mereka, sementara beberapa hangus seperti batu bara, mati. Ledakan ganas menyebabkan sejumlah besar korban dalam waktu singkat, dan juga dengan cepat menghabiskan esensi purba Gu Masters. Jadi, setelah beberapa saat, mereka harus berhenti. Master Gu suku Pei dan suku Ge berhenti menyerang dan mundur. Beberapa langsung duduk di tempat mereka dan menggenggam setiap detik untuk memulihkan esensi purba mereka. Sekarang saatnya, mata Fang Yuan berbinar saat dia melihat ini sambil duduk di serigala mata putih. Ketika kedua belah pihak terengah-engah, dia bergerak. Serigala asap Gu, asap serigala melonjak, menutupi medan perang dan dengan cepat menyembuhkan luka kelompok serigala dan memulihkan kekuatan pertempuran mereka. Serigala melolong Gu, Fang Yuan melolong panjang ke arah langit, dan setelah lolongan sedih, kelompok serigala juga meraung, kekuatan pertempuran mereka meningkat dengan cepat. Bagian lain dari kelompok serigala bergegas ke medan perang, bergabung dengan kelompok serigala yang tersisa di medan perang, membentuk gelombang serangan baru. Serangan ini diarahkan ke bagian tertentu dari tembok. Bagian ini sudah diambang runtuh setelah dihancurkan oleh batu tinju raksasa. Melolong, Raja Serigala segudang Turtleback juga bergegas maju. Para Gu Master di dinding berjuang untuk berdiri dan menggunakan semua jenis serangan, tetapi kura-kura tak terhitung rangsang Raja Serigala dengan paksa menahan serangan itu dan menghancurkan dinding menjadi berkeping-keping. Tembok runtuh, sebuah lubang muncul di garis pertahanan. Serigala yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui lubang dan mulai membunuh Gu Master suku Pei. Pei Yanfei segera mengaktifkan sayap menelan Gu untuk segera kembali. Peringkat 4 mantel emas Gu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kemudian meredup dan membentuk baju besi. Peringkat 4 sayap burung layang-layang Gu. Sepasang sayap burung layang-layang lainnya tumbuh dari punggungnya, dan dengan 2 pasang sayap, kecepatannya berlipat ganda. Transformasi pelangi peringkat 4 Gu. Tepuk tangan, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, seluruh tubuhnya seperti pensil lurus, lalu seperti panah emas, dia membuat busur di udara. Dengan aktivasi transformasi pelangi Gu, 2 pasang sayapnya dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi lingkaran cahaya emas. 3 peringkat 4 Gu diaktifkan bersama untuk membentuk gerakan pembunuh. Jurus pembunuh Pei Yanfei, Golden Rainbow Strike. Seperti pelangi, seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor emas, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seperti pecahan matahari,
memaksa orang untuk menyipitkan mata mereka. Pelangi emas mengukir busur yang menakjubkan di udara sebelum langsung menyerang turtleback tak terhitung besar Raja Serigala. Di bawah kendali Fang Yuan, pada saat krisis yang akan segera terjadi, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya membalikkan tubuhnya dan menghadapi Pei Yanfei dengan cangkangnya. Boom! Pelangi emas menghantam turtleback, menghasilkan suara besar dan juga memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Untuk sesaat, para Master Gu di medan perang tidak punya pilihan selain menutup mata mereka, tetapi meski begitu, cahaya yang menyilaukan menyiapkan mata mereka menangis. Sinar cahaya keemasan meredup, dan Master Gu perlahan membuka mata kabur mereka. Cangkang Raja Serigala yang tak terduga ditembus oleh Pei Yanfei, menciptakan lubang dari mana orang bisa melihat sisi kanan Raja Serigala dari kirinya. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya punggung kura-kura melolong sedih, dengan luka seperti itu, kekuatan pertempurannya telah jatuh ke bawah. Sementara itu, ekspresi Pei Yanfei memucat saat dia melayang di udara. Banyak suara terkejut bergema saat ini. Gu Master suku Ge tampak tercekik, sementara moral suku Pei melonjak, meneriakkan kekuatan pemimpin suku mereka. Tuhan, Pei Yanfei telah berjuang sengit begitu lama dan sekarang telah menggunakan jurus pembunuhnya untuk melukai segudang Raja Serigala, esensi purbanya harus habis. Sekarang saatnya untuk membunuh. Ge Guang berteriak dengan penuh semangat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Ge Guang benar, Pei Yanfei telah bertarung begitu lama, dia seharusnya tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Fang Yuan secara alami mengetahui hal ini dengan jelas. Tetapi dengan ingatannya selama 500 tahun, Fang Yuan tahu Pei Yanfei memiliki gu misterius yang disebut Door Dai Gu. Gu ini adalah gu peringkat 5 yang dapat memberi gu master sejumlah besar esensi purba secara instan, tetapi efek setelahnya adalah penurunan tahap kultivasi mereka. Tentu saja, poin ini saja tidak cukup bagi Fang Yuan untuk menyerah. Tapi, apakah ada kabar buruk dari kami, kam suku Zheng dan kam suku Bei? Fang Yuan bertanya. Ge Guang segera menjawab, belum. Fang Yuan segera tahu ada sesuatu yang terjadi dan mencibir, sebelum mengirim perintah, kekuatan pertempuran suku kami telah jatuh dan suku Pei telah menderita lebih banyak korban. Kami akan mundur. Bei Chao Chuan telah mengamati perkembangan situasi pertempuran. Di sampingnya, ada 11 gu master. Selain tetua suku Bei, ada juga beberapa tetua suku Zheng, mereka semua dipanggil oleh Bei Chao Chuan. Satu-satunya motif mereka adalah membunuh Chang San Yin, untuk membalikkan hasil pertempuran ini. Suku Ge tidak lain adalah pasir yang berserakan, kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Satu-satunya masalah adalah Raja Serigala Chang San Yin. Selama kita membunuhnya, kemenangan adalah milik kita. Kita masih bisa menang. Mata Bei Chao Chuan bersinar cemerlang saat dia mengamati pertempuran sambil meningkatkan moral orang-orang di sekitarnya. Para tetua suku Zheng semua yakin olehnya, pemimpin suku Bei benar, tetapi kapan kita menyerang? Bei Chao Chuan menyipitkan matanya, kita harus menunggu. Raja Serigala sangat waspada, dia hanya mengirim Raja Serigala segudang penyu untuk memimpin serangan, sementara Raja Binatang Serigala Angin selalu ada di dekatnya. Dia memiliki kekuatan pertahanan yang cukup di sekitarnya, meskipun kami kuat, hanya ada satu kesempatan bagi kami untuk menyerangnya. Begitu kita gagal, kita hanya bisa memaksa jalan kita melewatinya. Pada saat itu, kita akan berada dalam situasi tanpa harapan, dikelilingi oleh kelompok serigala, akan ada sedikit peluang untuk membunuh Chang San Yin. Pada saat ini, bentrokan paling intens terjadi di medan perang. Segala macam serangan, dalam segala bentuk dan warna, memenuhi medan perang. Suara ledakan yang keras terjadi terus-menerus. Melihat ini, hati semua orang bergidik. Di medan perang seperti itu, bahkan Gu Master peringkat 3 adalah umpan meriam. Hanya peringkat 4 atau 5 Gu Master yang menjadi kekuatan utama. Tuhan, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Seorang penatua menyarankan, jangan terburu-buru. Bei Chao Chuan melambaikan tangannya. Setelah serangan berlanjut dan akhirnya berakhir, seorang tetua tidak tahan lagi, Tuan pemimpin suku, sekarang saatnya. Sementara guru Gu suku Ge memulihkan esensi purba mereka, kita dapat menyerang dan menangkap mereka tanpa penjagaan. Tidak, target kami hanya Chang San Yin. Meskipun mereka memiliki pertempuran yang intens, jumlah serigala di dekat Chang San Yin malah meningkat jumlahnya.
Bei Chao Chuan menolak dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Fang Yuan menyerang dan memanfaatkan waktunya dengan baik untuk menghancurkan sebagian dari tembok pertahanan. Ini adalah perkembangan penting. Pertahanan suku Pei akhirnya rusak, sejumlah besar serigala menyerbu saat Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya juga tiba. Ini buruk. Setelah garis pertahanan rusak, kelompok serigala akan melakukan serangan frontal penuh, suku Pei tidak akan bisa menanganinya, ini keadaan darurat. Tuhan, kita harus menyerang. Jika tidak, suku Pei sudah selesai. Jika kita menyerang sekarang, kita masih bisa menyelamatkan situasi ini. Tidak, Bei Chao Chuan berdiri, matanya berkedip saat dia dipenuhi dengan kegembiraan, kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba. Selama pertahanan suku Pei rusak, Chang San Yin perlu memobilisasi kelompok serigala dan menyerang kam suku Pei. Dengan cara ini, pertahanannya akan sangat melemah, itu akan memberi Bei Chao Chuan kesempatan bagus untuk membunuhnya. Jika kita menyerang sekarang, itu hanya akan memperingatkan Chang San Yin dan dia akan menarik kembali serigalanya, menyebabkan pertempuran berubah menjadi jalan buntu lagi. Setelah kita mengekspos diri kita akan kehilangan kesempatan berharga untuk membunuhnya. Ketiga suku kita bersekutu, mengapa kerugian suku Pei jauh lebih sedikit daripada kita? Raja Serigala sangat waspada, dia tidak mudah dihadapi. Hanya dengan suku Pei sebagai umpan, memungkinkan dia untuk merasakan manisnya kemenangan, kita bisa membunuhnya pada saat dia lengah. Dalam sekejap, otak Bei Chao Chuan bekerja intens karena dia memiliki beberapa pikiran. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, sebaliknya dia berkata, tunggu sedikit lebih lama, kita tidak bisa cemas. Percayalah pada Pei Yanfei. Dia adalah seorang jenderal terkenal di dataran utara, apakah menurutmu dia sangat lemah? Master Gu peringkat 3 mendengar ini dan menghentikan momentum pengisian mereka. Bei Chao Chuan baru saja mengatakan bahwa ketika Pei Yanfei melepaskan gerakan pembunuhnya, Golden Rainbow Strike, ledakan yang kuat memaksa semua orang untuk mengangkat tangan untuk melindungi mata mereka dari cahaya terang. Setelah cahaya menyebar, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya menderita luka parah sementara Pei Yanfei melayang di atas puing-puing tembok pertahanan, ekspresinya pucat. Sangat kuat, hanya dengan satu serangan, dia melukai Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gerakan pembunuh terkenal Pei Yanfei, itu benar-benar tangguh. Pemimpin suku Bei luar biasa, dia memahami medan perang dengan sangat baik, saya telah belajar banyak. Para tetua mengungkapkan keheranan mereka pada kekuatan pertempuran Pei Yanfei, sambil memuji penilaian Bei Chao Chuan. Bibir Bei Chao Chuan bergerak-gerak, dia lebih suka melihat Pei Yanfei gagal menjaga kampnya. Masih ada harapan, kami harus menunggu sedikit lebih lama. Pei Yanfei pasti menggunakan banyak esensi purbanya untuk gerakan yang begitu kuat. Melihat ekspresinya, dia pasti sudah habis. Selama Raja Serigala Angin berada di dekat Chang San Yin, dia hampir tak terkalahkan. Suku Pei masih berada di bawah angin, jika kelompok serigala menyerang kam suku Pei lagi, saya akan melanjutkan rencana saya dari sebelumnya. Jika Pei Yanfei memiliki keuntungan, saya akan memanfaatkan kesempatan itu dan bekerja sama dengannya, memberikan pukulan fatal kepada Chang San Yin. Percikan api beterbangan di kepala Bei Chao Chuan, dia berkedip saat dia mengubah rencananya. Saya punya kesempatan, masih ada harapan. Saya tidak bisa bingung saat ini, saya harus tenang dan bertahan, selama kita membunuh Chang San Yin, kita tidak hanya akan membalikkan keadaan, saya juga akan mendapatkan ketenaran. Setelah saya menjadi bawahan Liu Wenwu, saya bisa mendapatkan peran penting dan memperjuangkan lebih banyak peluang bagi suku saya. Bei Chao Chuan bersorak untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, pupil matanya menyusut saat dia bersumpah, ya Tuhan, apa-apaan. Para tetua mengiriminya tatapan aneh. Selama ini, meskipun pertempuran itu tegang, Bei Chao Chuan sangat percaya diri dan memiliki situasi dalam genggamannya, mengapa dia kehilangan sarafnya sekarang. Bei Chao Chuan tidak peduli dengan tatapannya, dia menatap medan perang saat dia berbicara tak terkendali, mengapa Chang San Yin ini mundur sekarang sepanjang masa. Raja Serigala berada dalam situasi yang menguntungkan, meskipun Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya Turtleback terluka parah, itu tidak mati. Dia masih memiliki serigala angin lainnya, Raja Binatang Buas.
Sebaliknya, Pei Yanfei berada di ujung akalnya. Yang terpenting, pertahanan Kam suku Pei rusak. Selama dia menyerang mengikuti kelemahan ini, tekanan suku Pei dalam bertahan akan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka tidak akan bisa bertahan. Begitu kelompok serigala menyerang Kam suku Pei, Bei Chao Chuan akan memiliki kesempatan untuk menyerang, memberikan pukulan fatal kepada Raja Serigala dari belakang. Tapi sekarang, dia mundur. Mengapa Chang Sanyin mundur? Bei Chao Chuan sudah tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia sangat gugup sekarang, wajahnya yang percaya diri mulai menunjukkan kecemasan. Raja Serigala masih memiliki banyak kekuatan sekarang, begitu dia mundur, serangan yang dia tunggu-tunggu dengan susah payah akan hancur. Yang terburuk adalah, Kam suku Bei dan Kam suku Zheng berada di bawah kendali suku Ge. Begitu serigala mundur, mereka akan membawa semua tawanan dan sumber daya ini pergi, Bei Chao Chuan akan kehilangan sukunya sepenuhnya. Bahkan tanpa suku, hanya tersisa dengan beberapa tetua, status pemimpin suku Bei Chao Chuan akan menjadi bahan tertawaan terbesar. Lihat saja situasi saat ini, begitu dia pergi ke Liu Wenwu, dia pasti tidak akan menerima posisi penting. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Chang Sanyin mundur dengan mudah. Begitu dia pergi, kami tidak memiliki harapan untuk berhasil. Bei Chao Chuan berteriak dalam hatinya. Dia tiba-tiba berdiri, berteriak, semuanya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chang Sanyin kehabisan tenaga, mereka mencoba mundur, sekarang saatnya kita menyerang dan membunuh Raja Serigala. Semuanya, inilah saatnya untuk mengambil kembali suku kita. Para tetua di dekatnya juga bisa melihat situasi pertempuran. Kata-kata Bei Chao Chuan membuat mereka bersemangat saat niat bertempur mereka melonjak. Membunuh. Chang Sanyin, jangan berpikir untuk pergi. Raja Serigala, lawan aku 1 lawan 1 jika kamu punya nyali. Sekelompok Master Gu peringkat 3 meninggalkan tempat persembunyian mereka dan mulai menyerang pasukan suku Ge dari belakang di bawah kepemimpinan Bei Chao Chuan. Mereka muncul seperti yang diharapkan. Fang Yuan meramalkan hal ini. Dia tidak bingung saat melihat orang-orang ini. Dia mengerti dengan jelas, Bei Chao Chuan dan geng tidak kembali untuk memperkuat suku mereka, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa mereka menyerang kam utama suku Ge untuk membalas dendam. Yang lainnya adalah bahwa mereka memperkuat suku Pei. Karena ketiga suku dan kam mereka utuh, orang-orang ini pasti bersembunyi di dekatnya. Jika Fang Yuan terus menyerang kam suku Pei dan bertarung dengan Pei Yanfei dengan seluruh kekuatannya, selama momen krusial, dia pasti akan menghadapi pembunuhan. Dengan demikian, mundur adalah pilihan yang paling bijaksana. Tapi orang-orang ini benar-benar pandai menunggu, mereka muncul sekarang setelah saya memaksa mereka, sepertinya mereka memiliki motif yang dalam. Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih saat dia berpikir dengan tenang. Anggota suku Ge cemas. Bei Chao Chuan dan 11 orang lainnya adalah ahli, mereka tak terbendung dalam serangan mereka, itu membawa tekanan mental yang sangat besar bagi anggota suku Ge. Tuan Tetua tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Ge Guang bertanya, mengapa kamu panik? Dengarkan perintahku dan mundur. Fang Yuan tertawa dingin, mundur di medan perang sangat berisiko. Seringkali, saat mundur, musuh akan mengejar mereka dan menyebabkan mereka gagal melarikan diri. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia tahu bahwa serigala ini baik untuk menutupi mereka saat mundur. Dia memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dari 2 sisi dan melarikan diri. Dia memindahkan Raja Serigala segudang turtleback di dekatnya dan mengingat kelompok serigalanya, membuat 100 Raja Serigala, 1000 Raja Serigala berkumpul menuju pusat pasukan. Adapun serigala liar biasa itu, mereka ditinggalkan untuk menghabiskan esensi purba musuh. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Bei Chao Chuan dan geng kehilangan momentumnya, mulai menggunakan esensi purba di lubang mereka dengan hemat. Sialan, apakah kita hanya menonton Chang Sanyin mundur seperti ini? Bei Chao Chuan menggigit bibirnya, matanya memerah karena membunuh, dia sangat marah di dalam hatinya. Pei Yanfei, kenapa kamu tidak menyerang? Jika kita tidak dapat mengambil nyawa Raja Serigala hari ini, bagaimana kita akan memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan? Bei Chao Chuan berteriak, Pei Yanfei,
Mendengus, dia bukan orang kasar, dia tahu bahwa serangan tiba-tiba Bei Chao Chuan adalah setelah dia melemparkan suku Pei ke bawah bas, dia ingin menggunakannya sebagai umpan. Tapi Raja Serigala Chang San Yin tidak bisa dilepaskan. Selama pertempuran ini, suku Ge melawan 3 suku sekaligus, jika mereka berhasil mundur, mereka akan menjadi terkenal, dan ketiga suku ini akan menjadi batu loncatan mereka. Selain itu, suku Pei menderita kerugian besar, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu dalam? Memikirkan hal ini, Pei Yanfei memutuskan dirinya. Peringkat 5, Do or Die Gu. Swiss. Hati Pei Yanfei terasa hampa saat sejumlah besar esensi purba muncul dari udara tipis, mengisi lubang keringnya. Chang San Yin, serahkan hidupmu. Dia melolong, bergegas. Anggota suku Ge bingung. Fang Yuan tertawa, bertanya-tanya, siapa ini? Ge Guang mengagumi ketenangan Fang Yuan dan kecemasan di hatinya menghilang, menjawab dengan sungguh-sungguh, pemimpin suku Bei Chao Chuan. Bei Chao Chuan, Pei Yanfei, hehehe. Pahlawan muncul di masa-masa kacau, sangat bagus, sangat bagus. Fang Yuan memuji mereka dengan keras saat suaranya bergema di udara. Selanjutnya, dia melompat turun dari serigala bermata putih, mengubah kudanya menjadi serigala punuk. Serigala bermata putih mengambil beberapa langkah cepat, berdiri bersama dengan serigala angin Raja Binatang tak terhitung besar dan Raja Serigala segudang punggung kura-kura. Itu adalah momentum. Bei Chao Chuan membeku, pupil matanya menyusut. Ekspresi Pei Yanfei muram, dia sangat pahit. Serigala mata putih adalah binatang buas yang bermutasi dengan kekuatan yang menyamai Raja Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, mereka terlalu fokus pada Fang Yuan, sehingga mengabaikan serigala bermata putihnya. Sekarang serigala bermata putih menonjol, identitasnya segera terungkap. Brengsek. Pei Yanfei mengertakkan gigi, menghentikan serangannya tanpa daya. Jika Fang Yuan hanya memiliki Raja Binatang Serigala Angin yang tersisa, itu akan baik-baik saja, tetapi dengan serigala bermata putih, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan mereka dan bahkan melawan. Pei Yanfei tidak berani mengambil risiko dan menempatkan suku Pei dalam bahaya lagi. Dia memilih untuk menyerah. Di ujung lain, Bei Chao Chuan tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Dia melihat tentara yang mundur, dia tidak hanya merasakan kekecewaan di hatinya tetapi juga hawa dingin yang kuat. Raja Serigala Chang San Yin, berapa banyak kartu truf yang kamu miliki? Angin malam yang berisik berangsur-angsur berhenti, kabut tebal mulai terbentuk di dekat rumput liar di tanah. Tentara suku Ge mundur di sepanjang danau bulan sabit, bergerak perlahan. Setelah berhasil mundur, orang-orang ini masih memiliki niat bertempur yang tersisa di dalam diri mereka. Meskipun mereka tidak mengalahkan suku Pei pada akhirnya, mereka telah membuat nama unteka diri mereka sendiri dalam pertempuran ini. Anggota suku Ge dengan bersemangat membicarakannya. Pertempuran ini luar biasa. Aliansi 3 suku anjing itu, mereka berani menemukan masalah dengan kami suku Ge, mereka hanya mencari kematian. Suku Zeng apa? Suku Bei, atau suku Pei, mereka hanya begitu. Sekarang, suku Bei dan suku Zeng telah dirobohkan oleh kami, dan suku Pei menderita kerugian besar. Setelah pertempuran malam ini, suku Ge akan menjadi terkenal di seluruh dataran utara. Menggunakan kekuatan satu suku untuk menantang 3, pencapaian dan keberanian seperti itu membuat Gu Master suku Ge merasa bangga dan percaya diri. Itu semua berkat Raja-Raja Serigala Chang San Yin. Seorang Gu Master berseru. Kata-kata itu segera menimbulkan keributan besar. Itu benar. Jika bukan karena serigala yang menyerbu ke depan dan membuka jalan bagi kami pasti akan menderita kerugian besar dan menghadapi banyak korban. Ini adalah kekuatan jalur perbudakan Gu Master. Tidak heran begitu banyak suku ingin memelihara 1 atau 2 Gu Master jalur perbudakan bahkan jika mereka harus mengekang pengeluaran mereka. Lord Wolf King adalah tetua tertinggi suku kami. Kami adalah satu keluarga. Benar-benar merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki Lord Wolf King di sisi kami. Setelah pertempuran ini, prestise Fang Yuan di suku Ge naik ke tingkat yang tidak masuk akal. Fang Yuan mengendarai serigala bermata putih lagi, saat pemimpin suku Ge dan sekelompok tetua menemaninya. Sebagai tetua tertinggi, Fang Yuan memiliki wewenang untuk secara paksa menyingkirkan pemimpin suku Ge Guang. Tentu saja,
Ge Guang adalah bidak catur yang patuh, Fang Yuan tidak berniat untuk menyingkirkannya. Tentara besar pertama kali kembali ke kamp suku Zheng, Master Gu yang tertinggal telah mengumpulkan sumber daya dan menempatkannya di 30 pasukan pengangkut siput pertanian biru. Siput ini dikenal sebagai cacing bulendir, mereka seperti siput tanpa cangkang. Mereka peringkat 3 dengan tubuh yang lebih besar dari gajah, mereka berwarna biru dan memiliki kristal air biru yang tumbuh di tubuh mereka. Siput pertanian biru Gu ini mudah digunakan. Mereka menghabiskan sedikit esensi purba dan Gu Master hanya perlu memasukkan barang-barang ke dalam tubuh mereka. Siput pertanian biru Gu tidak memiliki kemampuan menyerang, setelah menelan barang-barang tersebut, tubuh mereka akan mengembang. 30 siput pertanian biru Gu ini sekarang 5 kali lipat dari ukuran aslinya. Bahkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya tidak setengah dari ukuran mereka. Namun meski begitu, masih ada sebagian kecil sumber daya di suku Zheng yang tidak bisa dibawa, dan hanya bisa ditinggalkan di kamp. Tetua yang tinggal di belakang menyerahkan daftar keuntungan setelah perhitungan. Fang Yuan melihat-lihatnya, keuntungannya sangat besar. Kami kaya. Ge Guang melihat ini dan sangat gembira. Ini adalah keberuntungan besar, dan kami juga mendapatkan begitu banyak tawanan, suku Ge kami dapat dengan cepat menjadi suku berukuran besar. Kita harus waspada beberapa hari ini, kita harus memperkuat pertahanan kita, dan mencegah suku-suku di sekitarnya mengincar barang-barang kita. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan Gu Master yang menyerah? Menurut norma, mereka akan menjadi budak Gu Master. Tapi kami tidak memiliki begitu banyak perbudakan Gu. Anggota suku Ge mulai merasa pusing. Suku Ge hanyalah suku berukuran sedang, mereka memiliki fondasi yang lemah. Jika mereka adalah suku besar, mereka akan dapat mencerna keuntungan ini dengan lebih baik. Mereka meninggalkan sekelompok orang untuk mempertahankan tempat itu, dan menginstruksikan mereka untuk mundur dari pasukan suku Pei yang datang, untuk mempertahankan kekuatan mereka. Pasukan suku Ge membawa 30 siput pertanian biru Gu dan sejumlah besar tawanan dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka mencapai kamp suku Bei, pasukan berhenti. Ketika mereka berangkat lagi, ukuran kelompok telah meningkat beberapa kali lagi. Ketika mereka akhirnya mencapai kamp suku Ge mereka, para prajurit yang kembali menerima sambutan hangat dari semua anggota suku Ge. Sorak-sorai itu sangat keras saat sinar fajar pertama menyinari wajah mereka. Sebaliknya, para tawanan itu semua mati rasa atau putus asa, itu seperti kedua belah pihak hidup di dunia yang berbeda. Fang Yuan dengan ringan menghirup udara keruh. Dalam perjalanan pulang, dia takut dengan serangan suku Pei. Tampaknya Pei Yanfei peduli dengan keselamatan sukunya dan ingin mempertahankan pasukannya, sehingga dia tidak menyerang. Jika tidak, kita akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar di jalan. Tentu saja, alasan utama untuk ini adalah karena saya menunjukkan kepada mereka serigala bermata putih, menampilkan fasad bahwa ia memiliki kekuatan Raja Binatang Buas. Tapi kenyataannya, serigala mata putih Fang Yuan telah tumbuh karena jam tangan ketiga Gu. Tidak ada satu pun cacing Gu liar di atasnya. Ini adalah dunia Gu, tanpa satu pun Gu liar, serigala bermata putih bahkan tidak bisa mengalahkan 1000 Raja Binatang. Jika mereka benar-benar bertarung, serigala bermata putih hanyalah serigala liar raksasa. Tetapi jika Pei Yanfei dan Bei Chaochuan tidak terhalang dan terus menyerang, Fang Yuan akan mendapat masalah. Dia telah mengerahkan 120% dari kekuatan kelompok serigalanya. Dalam hal jalur kekuatan, dia baru saja mulai, hanya memiliki kekuatan 30 jun. Dalam hal jiwa, dia belum mencapai jiwa 1000 orang. Kekuatanku saat ini masih terlalu lemah, setelah 3 pertempuran dalam satu malam, aku bisa dengan jelas merasakan semua kelemahanku. Sekarang setelah mereka aman, Fang Yuan memandang kelompok serigala. Kelompok 60.000 serigala telah menderita kerugian besar, hanya kurang dari setengahnya yang selamat. Tapi kehilangan terbesarnya adalah Raja Binatang Buasnya yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan memiliki 3 Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah pertempuran ini, Raja Binatang Serigala Segudang Serigala Malam meninggal dalam pertempuran, dan Raja Serigala Segudang Turtleback menderita luka parah, meskipun sudah mulai menerima perawatan, ia masih tidak sadarkan diri.
Serigala angin segudang raja binatang buas penuh dengan luka-luka, ia telah kehilangan banyak cacing gu di atasnya dan kekuatan pertempurannya turun drastis. Tapi Fang Yuan tidak merasa menyesal. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian ini bukan apa-apa. Belum lagi jarahannya yang sangat besar dari dua kubu, Fang Yuan telah mencapai semua tujuannya dari pertempuran ini. Mengambil inisiatif untuk menyerang dan melawan tiga suku sendirian, nama Raja Serigala Chang San Yin akan menyebar di dataran utara lagi, menjadi topik yang dikenal luas. Ini adalah bukti kekuatan Fang Yuan, itu akan sangat membantu rencana masa depannya untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan dan berurusan dengan Bai Yun Seng. Selain itu, serigala mati ini melayani tujuan yang lebih besar. Jiwa mereka dipelihara oleh Fang Yuan dan digunakan untuk menyuburkan Gunung Danghun. Setelah pertempuran ini, saya telah menciptakan nama untuk diri saya sendiri, serta menampilkan keganasan saya. Saya yakin ini akan menghalangi pasukan terdekat, dengan ini, suku Ge dapat memulihkan diri dan berkumpul kembali, sementara saya juga dapat meluangkan waktu untuk memperluas kelompok serigala saya dan mengolah jiwa manusia serigala saya, pada saat yang sama, menyiapkan jalur perbudakan peringkat 5 saya Gu Cacing. Petik 2. Berbaring di tempat tidurnya, pikiran Fang Yuan membentang dan perlahan memudar. Di luar rumah Gu, sorak-sorai semakin keras saat anggota suku Ge merayakan seperti tidak ada hari esok. Fang Yuan secara bertahap menutup matanya. Dia merasa lelah. 3 pertempuran dalam satu malam, mengendalikan begitu banyak serigala untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang intens, itu menghabiskan energi mentalnya. Suatu bentuk kelelahan yang berasal dari jiwanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tepat ketika dia tidur nyenyak, keributan besar telah meluas ke seluruh danau bulan sabit. Di pagi hari, hampir staf pemimpin suku di dekatnya atau ahli strategi mereka menerima informasi mengenai pertempuran ini. Ada orang yang mencurigakan, orang yang terancam, orang yang ketakutan, atau orang yang marah. Tetapi terlepas dari perasaan mereka, sekaligus, suku Ge dan Raja Serigala Chang San Yin menjadi topik terpanas dari setiap suku. Kupikir dia hanya seekor kucing, tapi ternyata dia macan tutul. Pemimpin suku Wang menatap tajam ke kertas yang menggambarkan pertempuran ini. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas saat dia dipenuhi dengan ratapan. Dia ingin menonton dari pinggir lapangan. Jika situasinya memungkinkan, dia akan menuai beberapa hasil dari konflik ini. Tetapi untuk berpikir bahwa suku Ge menantang 3 suku dalam satu malam di bawah kepemimpinan Fang Yuan, memberikan pukulan besar bagi suku Pei. Pemimpin suku Bei Chao Chuan menjadi gelandangan, dan Pei Yanfei, seorang jenderal galak di dataran utara, kehilangan ranah kecil kultivasinya. Dia terlalu berani dan ganas, dia terlalu kejam. Bahkan ahli strategi pemimpin suku Wang Dedao, melihat informasi ini dan berseru saat ekspresinya berubah. Suku Ge menyerang tanpa peringatan, menyerang terlebih dahulu dan menangkap 3 suku tanpa penjagaan, 2 dihancurkan sementara 1,5 hancur. Ini melampaui batas, mereka melanggar aturan tak terucapkan kita, bukankah mereka takut disalahkan oleh kita semua? Wang Dedao berkata dengan marah, invasi suku Ge yang merajalela membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Gu Master di luar membawa surat lain. Ini adalah surat dari suku Ges, dikirim ke semua pasukan di dekat Danau Bulan Sabit. Surat itu ditulis oleh Ge Guang secara pribadi, merinci bagaimana 3 suku memiliki niat buruk, agar suku Ge dapat membela diri, mereka harus membalas. Surat itu berbicara tentang suku Yan dan semua alasan dan pembenaran yang mereka miliki, termasuk dendam Chang San Yin bertahun-tahun yang lalu. Sebenarnya, saat itu, Chang San Yin adalah korban. Inilah sebabnya dia harus menghadapi Hatu Gu dan para bandit sendirian. Sekarang dia kembali, dia ingin membalas dendam pada sukunya. Sementara itu, suku Chang sudah menjadi bagian dari pasukan Tuan Muda Liu Wenwu. Suku Yan adalah keluarga mertua Liu Wenwu, tetapi mereka tidak tahu tentang dendamnya dan meminta bantuan Chang San Yin. Beginilah semuanya dimulai. Wang Dedao melihat surat ini dan ekspresinya tidak pasti, dia menjadi lebih marah. Chang San Yin melibatkan orang yang tidak bersalah dengan dendam pribadinya, pahlawan dataran utara macam apa ini? Pemimpin suku Wang tenang, dia segera sampai pada intinya, tapi dengan cara ini, suku Ge punya alasan untuk menyerang. Meskipun alasan ini sangat dipaksakan,
mereka setidaknya dapat menutupi diri dengan penjelasan yang tepat. Suku Ge memiliki perlindungan Chang San Yin. Setelah mengalahkan 3 suku, kekuatan mereka pasti akan meningkat dan mereka akan berkembang. Ada sedikit harapan suku lain berkumpul untuk berurusan dengan Chang San Yin setelah melihat keadaan menyedihkan dari ketiga suku ini. Wang Dedao mengangguk, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tindakan Raja Serigala terlalu cepat, sekarang sudah terjadi, kita tidak bisa ikut campur lagi. Sai, aku meremehkan Raja Serigala. Pemimpin suku Wang menghela nafas. Pada saat ini, seseorang di luar memberitahunya bahwa pemimpin suku Bei Chao Chuan telah membawa kelompok tetuanya untuk bertemu dengan pemimpin suku Wang. Bei Chao Chuan, mengapa dia ada di sini? Pemimpin suku Wang mengerutkan kening. Wang Dedao mengingatkannya, Tuan pemimpin suku, apakah Anda lupa? Suku Bei telah mengirim seorang tetua untuk mengundang kami bergabung dengan aliansinya sebelumnya, tetua itu masih tinggal bersama kami. Pemimpin suku Wang menepuk dahinya, oh, aku hampir lupa. Saya bilang saya akan menjamunya selama 3 hari, hari ini adalah hari ketiga. Tidak mungkin, saya seharusnya tidak bertemu dengan Bei Chao Chuan ini, pergi dan temui dia, katakan padanya bahwa saya memiliki gu penting untuk disempurnakan hari ini, saya tidak dapat meninggalkan kultivasi tertutup saya. Bei Chao Sheng telah diperlakukan dengan baik oleh suku Wang beberapa hari ini, tetapi dia tidak melupakan misinya. Selama waktu ini, dia telah meminta untuk bertemu dengan pemimpin suku Wang beberapa kali tetapi ditolak. Melihat Bei Chao Chuan, dia sangat terkejut, Tuan pemimpin suku, dan semua tetua lainnya, mengapa Anda di sini secara pribadi? Sebelum dia mendapat jawaban, Bei Chao Sheng berkata dengan ekspresi rasa bersalah, semuanya, saya telah mengecewakan Anda. Pemimpin suku Wang itu terus menolak tawaran saya, tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi. Tapi jangan khawatir, dengan kekuatan 3 suku kita dapat dengan mudah menghadapi suku Ge. Para tetua suku Bei mendengar ini dan beberapa alis mereka bergetar, sementara ekspresi yang lain berubah muram. Bei Chao Chuan merasa pahit di hatinya, sekaligus, dia tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana menjelaskan situasinya kepada tetua ini. 8 hari kemudian, pada malam hari, bintang-bintang bersinar di langit saat angin malam bertiup. Fang Yuan menunggangi punggung serigala bermata putih, siap untuk pindah. Ge Guang berdiri di sisinya, melaporkan situasi beberapa hari terakhir. Selama 8 hari terakhir ini, sejumlah besar suku kecil hingga menengah telah memulai perjalanan mereka untuk menghadiri majelis pahlawan. Saat ini, hanya beberapa suku berukuran besar yang tersisa di Danau Bulan Sabit. Bei Chao Chuan, Pei Yanfei dan yang lainnya adalah yang pertama pergi. Fang Yuan menyesuaikan postur tubuhnya, sebelumnya ketika kami berinisiatif untuk menantang 3 suku, itu membuat banyak suku khawatir. Karena perakitan pahlawan sudah dekat, wajar jika mereka memutuskan untuk pergi. Tetapi untuk suku-suku besar itu, mereka memiliki banyak hal untuk diselesaikan karena banyak usaha mereka. Dengan demikian, mereka biasanya menghadiri paruh kedua majelis pahlawan. Tetua tertinggi itu bijaksana, memang begitu. Ge Guang mulai menjilat sepatu bot. Fang Yuan terkekeh, tanaman air Danau Bulan Sabit sangat indah, kita akan tinggal di sini untuk saat ini, kita harus menginternalisasi keuntungan kita dari pertempuran sekarang alih-alih bepergian. Ya Tuan. Ge Guang menghela nafas lega, mereka memiliki niat seperti itu dalam diskusi mereka sebelumnya. Suku Ge sekarang seperti pria gemuk yang makan terlalu banyak, mereka tidak bisa berjalan. 8 hari ini, mereka telah memperluas perkemahan siang dan malam, merekrut para tawanan itu. Setelah menghitung sumber daya mereka, kekuatan suku tumbuh dari hari ke hari. Serigala air itu, apakah mereka masih ada? Fang Yuan bertanya. Ya, saya mengirim Gu Master investigasi ke sana berkali-kali untuk memeriksanya. Serigala air ini berjumlah sekitar 5.000, pada malam hari, mereka akan memasuki sarang air itu untuk beristirahat. Tuhan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan penjaga? Fang Yuan mendengus, menjawab dengan arogan, tempat manapun dengan serigala akan memiliki Chang San Yin. Mengapa saya membutuhkan penjaga? Ge Guang bisa mendengar ketidakbahagiaannya, jadi dia dengan cepat membungkuk dan memberi jalan, saya berharap yang terbaik untuk Tuan Tetua tertinggi dalam perekrutan serigala air Anda. Kamu harus berhati-hati dengan masalah di suku.
Tanpa saya, Anda harus memperhatikan para Master Gu yang menyerah. Ya Tuan, Fang Yuan meninggalkan Raja Serigala Angin, membawa Raja Serigala yang lemah dan 18.000 serigala, meninggalkan perkemahan dan memulai perburuan mereka. Dia pertama kali mengikuti peta yang telah digambar oleh penyelidik suku Ge, mendekati sarang air. Serigala air hidup di air, mereka makan ikan sebagai makanan. Seringkali, ketika mereka lapar, mereka juga akan datang ke darat untuk memakan kelinci atau tikus. Dengan kedatangan kelompok serigala, serigala air ini segera diperingatkan. Untuk mempertahankan rumah mereka, serigala air terbentuk menjadi formasi yang ketat saat mereka meninggalkan sarang air, menatap Fang Yuan dengan waspada. Fang Yuan tanpa ekspresi duduk di pungguk serigala mata putihnya, dia melambai dengan tangannya dan serigala liar yang tak terhitung jumlahnya melolong saat mereka menyerang serigala air. Serigala air melawan saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Serigala melolong Gu, serigala asap Gu. Fang Yuan bergerak dari belakang beberapa kali, menguatkan kendali pertempuran di tangannya. Kelompok serigalanya lebih besar untuk memulai, segera, mereka mulai membunuh serigala air. Lebih dari 1.000 mayat serigala air ditinggalkan di tanah, saat Fang Yuan menggunakan perbudakan serigala Gu untuk menaklukkan lebih dari 2.000 dari mereka, 1.000 sisanya melarikan diri ke bagian dalam Danau Bulan Sabit. Fang Yuan tidak mengejar mereka, sebaliknya dia menghancurkan sarang air ini dan memperoleh beberapa ratus anak serigala air. Selanjutnya, dia pergi ke lokasi berikutnya. Setelah menghancurkan beberapa sarang serigala, pada malam hari, Fang Yuan menaklukkan lebih dari 6.000 serigala air, 2.000 serigala turtleback, dan 1.000 serigala malam. Danau Bulan Sabit memiliki serigala air paling banyak, tetapi ada juga beberapa serigala punggung kura-kura, serigala malam, dan serigala angin. Tapi serigala angin terlalu cepat, mereka sulit ditangkap. Mereka sering mundur pada bahaya sekecil apapun. Fang Yuan menargetkan sekawanan serigala angin tetapi mereka melarikan diri dengan cepat di tengah pertempuran. Kelompok serigala sangat licik, untuk menangkap mereka, Fang Yuan juga harus membayar harganya. Jika biayanya terlalu tinggi, dan lebih besar dari manfaatnya, dia akan menyerah pada mereka. Beberapa kelompok serigala air besar memiliki segudang Raja Serigala, Fang Yuan tidak berani menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi kali ini, ekspedisinya berburu serigala hanyalah kedok. Sekarang dia sudah cukup bertindak, dia mencari tempat terpencil dan mengelilingi dirinya dengan serigala. Selanjutnya, dia mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu dan menghubungi Hu Immortal kecil. Little Hu Immortal mendapat berita itu dan segera memanggil sekelompok kunang-kunang bintang Gu, menggunakan cahaya bintang dan esensi abadi anggur hijau untuk mengaktifkan gerbang bintang Gu. Stargate Gu datang berpasangan, menggunakan kekuatan surga hitam, mereka bisa melintasi wilayah. Fang Yuan menunggu sebentar, melihat cahaya bintang di langit malam turun dan berkumpul di gerbang bintangnya Gu. Gerbang bintang Gu seperti batu permata biru saat terbang menuju langit, ketika mencapai udara, cahaya bintang meledak saat pintu terbentuk. Kali ini, Fang Yuan tidak memasuki gerbang bintang dengan cemas, sebaliknya, dia mengirim segudang Raja Serigala Turtleback yang lemah dan terluka parah terlebih dahulu, serta sejumlah besar serigala yang terluka. Sejumlah besar serigala memasuki gerbang bintang seperti air sungai yang mengalir, menghilang. Dengan cara ini, Fang Yuan hanya memiliki serigala yang kuat dan elit yang tersisa bersamanya, ini sangat mengurangi tekanannya untuk memberi mereka makan. Adapun serigala yang terluka itu, mereka akan berkembang biak dan tumbuh di tanah yang diberkati, melahirkan anak-anak yang sehat. Seiring waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal lebih cepat, mereka akan tumbuh dengan cepat dan menjadi sumber serigala baru Fang Yuan. Setelah mengirim serigala ini ke tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan juga memasuki pintu. Tuan, Anda meminta saya untuk memeriksa menghubungkan surga Gu setiap hari, saya sangat patuh dan melakukan apa yang Anda katakan. Langya Old Immortal itu benar-benar muncul lagi dan membeli banyak bahan di surga kuning harta karun. Little Hu Immortal sangat senang saat melihat Fang Yuan, memeluk kakinya saat dia menggunakan wajahnya untuk menggosoknya, berbicara tentang hal-hal yang terjadi saat Fang Yuan pergi. Aduh, begitukah, apa yang dia beli? Fang Yuan mendengar ini dan bersemangat, dengan cepat bertanya. Little Hu Immortal mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Yuan.
Fang Yuan melihat dan melihat-lihatnya, cacing dan bahan gu ini sangat akrab, mereka digunakan untuk menyempurnakan bukaan kedua gu. Apa artinya ini? Langya Old Immortal adalah roh tanah Langya. Dia akan menyempurnakan aperture kedua gu, dengan demikian, dia pasti selamat dari gelombang serangan kedua dan memiliki keinginan untuk menyempurnakan aperture kedua gu. Pada saat yang sama, perjalanan ilahi gu itu pasti ada di tangannya. Kalau tidak, mengapa dia membeli bahan-bahan begitu mendesak tepat setelah gelombang kedua serangan? Roh tanah Langya direncanakan oleh Pak Tua Yanxi, dia harus membela tanah yang diberkati Langya sekarang. Meskipun roh tanah ini cerdas, dia kaku, dan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan. Tunggu apa lagi? Fang Yuan memikirkan hal ini, dan jantungnya berdebar-debar. Dia segera meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal, kembali ke Danau Bulan Sabit dataran utara. Selanjutnya, dia memimpin kelompok serigala saat dia menyerang ke hutan batu itu tanpa istirahat. Menggunakan titik masuk yang mulia iblis surga pencuri lagi, dia memasuki tanah yang diberkati Langya. Ada banyak perubahan baru pada tanah yang diberkati Langya, 12 bangunan awan diserang, ada banyak puing-puing dan struktur yang rusak, bekas luka dari nyala api, serangan cahaya, atau akibat embun beku. Ini adalah jejak pertempuran besar. Terutama di luar gedung, di tanah awan putih bersih, mereka tercemar dengan jejak darah, binatang sunyi seperti rusa dengan ukuran gunung tergeletak di tanah awan, mati. Meski kehilangan nyawanya, kulitnya masih berkilau dan halus, bersinar dengan kilau seperti pelangi, ia mengeluarkan perasaan suci. Mengapa kamu di sini? Roh tanah Langya menyambut Fang Yuan dengan marah. Apa yang terjadi? Fang Yuan tidak menjawabnya. Sebaliknya dia bertanya dan mengungkapkan keterkejutannya. Sekelompok pemberani, mereka meletakkan cakar mereka di tanah yang diberkati ini, mereka semua telah terbunuh. Ekspresi roh tanah Langya suram saat niat membunuhnya melonjak. Fang Yuan dengan rasa ingin tahu melihat roh tanah, bukankah tanah yang diberkati Langya sangat tertutup, bagaimana mereka bisa masuk? Kecuali kamu membuka pintu sendiri. Tersesat, apakah saya sangat bodoh? Roh darat melolong, bajingan sialan ini berkomplot melawanku, mereka melakukan sesuatu pada barang-barang yang aku beli. Saya awalnya membeli gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan gu bukaan kedua, tetapi selama proses penyempurnaan, sebuah lorong terbentuk dan tikus-tikus kecil ini masuk. Roh darat memanggil mereka tikus, tetapi saat Fang Yuan melihat keadaan 12 bangunan awan, dia bisa menebak intensitas pertempuran. Tapi tanah yang diberkati Langya bagaimanapun juga, rumah tua leluhur rambut panjang. Sebagai Immortal Refinement nomor 1 sepanjang masa, seseorang yang memiliki status yang setara dengan dua yang mulia, dia pasti memiliki fondasi yang dalam dan banyak kartu truf. Gelombang kedua serangan tidak bisa meruntuhkan fondasi yang dalam ini dengan mudah. Setidaknya, Fang Yuan tahu ada 12 binatang terpencil di tanah yang diberkati Langya, sekarang hanya satu yang mati. Namun, Pak Tua Yanxi masih hidup. Gelombang serangan kedua bukanlah yang terakhir, tetapi awal. Pertunjukan baru saja dimulai. Fang Yuan tertawa, tebakanku benar, kamu adalah Langya Old Immortal, kamu membeli perjalanan ilahi gu di surga kuning harta karun. Sepertinya kamu berhasil melindungi perjalanan ilahi gu. Roh tanah Langya tertawa puas, tentu saja. Jika tidak, rusa roh 9 warna itu tidak akan mati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, saat dia memikirkan sesuatu, menatap Fang Yuan dengan waspada, mengapa kamu di sini nak? Fang Yuan membungkuk kepada roh tanah, menjawab faktanya, apa lagi? Saya jelas di sini untuk meminta Anda menyempurnakan bukaan kedua gu untuk saya. Apa? Roh darat berteriak, menatap Fang Yuan dengan marah, matanya akan memuntahkan api. Leluhur rambut panjang telah gagal menyempurnakan gu abadi yang penting untuk yang mulia iblis surga pencuri saat itu, sehingga dia berjanji untuk memurnikan 9 cacing gu untuknya tanpa biaya apapun, terlepas dari fana atau gu abadi. Yang mulia iblis surga pencuri menggunakan 6 kesempatan untuk menerima 6 gu abadi. Dengan 3 kesempatan tersisa, dia menyegelnya ke dalam warisannya untuk menyerahkannya kepada orang yang ditakdirkan. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kesempatan ini diambil oleh Ma Hongyun. Tapi sekarang, Fang Yuan datang ke sini lebih awal dan merebut kesempatan abadi ini.
Sebelumnya, dia telah menggunakan salah satu kesempatan untuk meminta roh tanah Langya untuk menyempurnakan gerbang bintang Gu. Sekarang dia ada di sini lagi, dia akan menggunakan kesempatan kedua untuk menyempurnakan bukaan kedua Gu. Roh tanah Langya terbentuk dari obsesi leluhur rambut panjang, dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Tetapi untuk melindungi perjalanan ilahi Gu, dia telah membayar banyak pilihan. Melihat bukaan kedua Gu akan berhasil disempurnakan, hasilnya adalah Fang Yuan datang untuk mengambilnya darinya. Roh tanah Langya sangat marah saat dia menatap dengan marah, menggunakan nada muram untuk bertanya kepada Fang Yuan, jangan bilang kamu adalah dalang yang merencanakan serangan di tanahku yang diberkati. Fang Yuan menggosok hidungnya, berkata dengan polos, apakah menurutmu aku, seorang manusia, bisa memobilisasi Gu Immortal itu? Saya hanya tahu Anda memiliki resep bukaan kedua Gu setelah Anda membeli Gu Perjalanan Ilahi, dan sekarang setelah Anda membeli satu set bahan kedua, saya datang. Tanah yang diberkati Langya mengertakkan gigi dengan marah, menunjuk ke arah Fang Yuan, kalian semua manusia licik dan licik. Aku membunuh Gu Immortal itu, tetapi untuk berpikir bahwa itu semua, aku masih akhirnya ditipu olehmu, bocah kecil ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ini bukan penipuan, tetapi janji yang Anda berikan kepada Yang Mulia Iblis Surga Pencuri saat itu. Jadi, apakah kamu akan menyempurnakan bukaan kedua Gu untukku sekarang? Roh tanah marah dan ingin memotong Fang Yuan menjadi sejuta bagian, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyempurnakan Gu untuknya. Bersambung.